Halo saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan dan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu lagu penyembahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku akui panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan cinta-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, dan biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan pakai mulut hamba-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf, suara saya agak serak karena agak sedikit gatal, jadi mungkin suaranya agak sedikit pelan ya saudara-saudara. Tapi yang terlebih dahulu, semangat kita untuk tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Daniel 3 ayat 1-30. Tapi ayat ini saya tidak akan baca sampai habis karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi saya akan mengambil inti ceritanya ya. Di sini ada judul dari ayat ini adalah perapian yang menyala-nyala. Jadi dulu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, derbah, gambus, sendam, dan berbagai jenis bunyinya, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung untuk menyembah berhala. Jadi diberhalakan patung itu untuk menjadi dewa bagi kerajaannya. Jadi bagaimana dia membangun sebuah patung yang semua terdiri dari emas, dan dia ingin semua orang-orang yang ada di situ, di negaranya, di kerajaannya menyembah patung itu. Singkat cerita, ada 3 pemuda
dia adalah orang Yahudi, yaitu bernama, mereka abaikan, yaitu bernama, coba saya buka ya, Sarah, Mesa, dan Abednego. 3 orang ini adalah Sadrak, Mesa, dan Abednego. Mereka 3 orang dari bangsa Yahudi. Mereka yang menolak untuk menyembah patung berhala pembuatan dari Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Buat mereka itu tidak benar. Saat mereka diancam bahwa kalau mereka bertiga tidak menyembah patung itu akan terjadi sesuatu, yaitu mereka akan dimasukkan ke bara api yang sangat panas. Tapi buat mereka tidak takut karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka yang akan menolong mereka. Singkat cerita, pada waktu ketiga orang ini dibawa ke perapian yang panas dan raja mendapat laporan bahwa 3 orang ini tidak mau menyembah, marahlah dia. Lalu raja menitahkan kepada pengawalnya untuk mengikat Sadrak, Medak, dan Abednego untuk diikat. Jadi Sadrak, Mesa, dan Abednego ini diikat ketiga-tiganya badannya untuk dinaikkan dan dilemparkan ke api yang menyala di tungku api itu. Dalam arti mereka tidak pernah takut karena mereka tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka yang akan menjaga dan melindunginya. Justru pengawal-pengawal mereka inilah yang membawa mereka, justru mereka yang kebakaran karena saking panasnya api. Sehingga cerita, mereka dilempar ke api tersebut. Tapi apa mujizat terjadi? Saat itu Raja Nebukadnezar sangat terkaget-kaget. Bukan mereka mati, tetapi saat itu Nebukadnezar melihat di dalam api yang menyala itu ada 4 orang. Sedangkan yang dimasukkan ada 3. Kenapa ada 4? Dan Raja Nebukadnezar melihat bahwa satu itu menurut dia adalah dewanya Abednego, Mesak, dan Sadrak ini. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh ketiga orang ini keluar. Dan benar, saat mereka keluar dari api pembakaran itu, mereka utuh. Selai baju pun tidak ada kebakaran atau apa, atau bau hangus api, tidak. Semuanya utuh, tidak terkena di badan mereka. Padahal api itu sangat panasnya, luar biasa. Di situ Raja Nebukadnezar sangat melihat bagaimana Allahnya. Allah ketiga orang ini sudah menolong mereka, itu Allah Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ketiga orang ini. Dan mereka tahu bahwa Tuhan yang akan melindungi mereka dari segala hambatan, dari segala ancaman, sekalipun nyawa mereka. Tetapi lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka bertiga, Sadrak, Mesa, dan Abednego ini. Mereka diselamatkan. Jadi dari cerita Daniel 3 ayat 1 sampai 30, ini adalah bukti dari iman ketiga orang tersebut. Bagaimana iman dia, bahwa dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah yang akan menyelamatkannya. Di sini saya bisa melihat, saya ambil kesimpulan dan saya catat di Daniel 3 ayat 1 sampai 30, yaitu bagaimana penyertaan orang yang mempunyai iman. Mereka adalah orang yang dekat dengan Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak takut sekalipun mereka harus dihukum. Tetapi iman dia tidak mau mengambil hati Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mengikuti daging mereka, padahal mereka bertiga adalah orang yang dekat dengan Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mematuhi perintah raja ini. Mereka lebih takut akan Tuhan. Mereka semua mengabaikan resiko. Yang pertama, keyakinan akan pertolongan Tuhan itu
nyata. Jadi keyakinan mereka yang pertama adalah keyakinan mereka bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Kita bisa lihat di ayat 17-nya. Kita baca ya. Iman ketiga orang ini, keyakinan mereka akan penyertaan Tuhan terhadap mereka. Kita bisa baca di ayat 17-nya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia pun akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, Raja. Jadi mereka bilang, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Tuhan kami akan melepaskan kami dari perapian. Ketiga orang ini mengatakan bagaimana keyakinan dan pertolongan Tuhan atas mereka di ayat 17. Dan yang kedua, komitmen untuk percaya pada Tuhan. Kita baca di ayat 18-nya. Mereka bertiga punya komitmen yang percaya pada Tuhan, yaitu, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Jadi ini luar biasa komitmen mereka percaya pada Tuhan. Dia katakan sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya pada Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan yang saya percaya. Saya tidak akan menyembah patung yang kau buat. Saudara-saudara, lihat ketiga orang ini. Dia katakan sekalipun Tuhan tidak menolong, saya tetap percaya pada Tuhan. Luar biasa iman ketiga orang ini. Sadak, Mesak dan Abednego ini. Luar biasa iman mereka. Sekalipun dia katakan Tuhan tidak tolong saya tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang beriman serta mengandalkannya. Akibat dari iman mereka ini, saya bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah mereka selamat dengan cara yang ajaib. Ayat 27. Karena kepercayaan iman mereka yang mujizat terjadi, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka ini. Akibat iman mereka, hasil yang ditimbulkan dari ketiga iman mereka adalah mereka selamat dengan cara yang ajaib. Itu iman mereka lah yang menolong sehingga mereka selamat dari bencana api yang menghancurkan tubuh mereka. Dan yang kedua, akibat iman mereka yang percaya pada Tuhan, satu orang kafir mengakui kekuasaan Allah. Kita baca di ayat 28-nya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahmu Sadak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah ini karena iman percaya mereka, ada satu orang kafir yang bertobat, yaitu raja mereka sendiri. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan oleh segenap suku-suku bangsa. Kita buka di 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Nah ini Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah kita bisa ambil hasil iman mereka bertiga menghasilkan: satu, mereka terlepas dari perapian dan mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib. Kedua, satu orang kafir yaitu raja mereka bertobat. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan seluruh bangsa di mana mereka tinggal. Luar biasa iman ketiga orang ini, patut kita contoh, kita teladani dan kita mengikuti
bagaimana iman mereka di saat mereka katakan, di saat Tuhan tidak menolong pun saya tetap percaya. Situasi keadaan pandemi ini, masihkah kita bisa percaya pada Tuhan? Masihkah iman kita masih tetap berpegang teguh pada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Hasil dari kesetiaan mereka, seluruh rakyat di mana Raja Nebukadnezar berkuasa, mereka memuliakan Allahnya Abednego. Jadi demikian pula sikap hidup kita bisa ambil di 3 pemuda ini. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi banyak orang, bagaimana kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, yaitu iman kita harus kuat di tengah pandemi ini. Kita jangan lemah, jangan putus asa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap orang untuk kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan tetap terus iman kami tetap kuat dan teguh di saat di tengah pandemi sekalipun ini. Tuhan, kami percaya karena penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawatan Tuhan semakin besar untuk bangsa kami. Tuhan, segala virus corona kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa yang begitu kuasa selain padamu ya Tuhan Yesus. Kami hanya bersandar harapan kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.